Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ketika dakwah Islam telah sempurna, ketika Islam menguasai keadaan, ketika tampuk kekuasaan telah berada di tangan umat Islam, saat itu pula mulai tampak tanda-tanda perpisahan Rasulullah SAW dengan dunia ini. Hal itu terlihat dari ucapan, sikap, dan perbuatan beliau. Pada bulan Ramadan tahun ke-11 Hijriah, Rasulullah melakukan iktikaf selama 20 hari. Padahal di tahun-tahun sebelumnya, beliau hanya beriktikaf selama 10 hari. Malaikat Jibril pun mengajarkan Al-Quran kepada beliau sebanyak 2 kali dalam setahun, yang sebelumnya hanya sekali. Lalu dalam Haji Wada, Rasulullah SAW bersabda kepada kaum muslimin, "Wahai kaum muslimin, aku tidak tahu. Mungkin saja aku tidak akan berjumpa dengan kalian lagi setelah tahun ini, di tempat wukuf ini." Saudara-saudaraku, akhir bulan Safar tahun 11 Hijriah, Rasulullah mendatangi makam para syuhada perang Uhud. Beliau mendoakan mereka dengan penuh haru, seakan itu adalah perpisahan bagi yang masih hidup dan yang telah meninggal. Setelah itu, Rasulullah naik ke mimbar dan berpidato, "Wahai kaum muslimin, aku akan mendahului kalian. Aku akan menjadi saksi bagi kalian. Sungguh aku telah melihat telagaku. Aku telah diberikan kunci-kunci bumi dan seluruh isinya. Aku tidak takut kalian akan berbuat syirik setelahku. Tetapi yang aku takutkan adalah kalian berlomba-lomba mengejar dunia." Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, malam itu Rasulullah pergi ke pemakaman Baqi. Di sana beliau berdoa, memohonkan ampunan untuk penghuni kubur. Beliau berkata, "Salam sejahtera atas kalian, wahai penghuni kubur. Apa yang menanti manusia kelak akan lebih dahsyat dari apa yang telah kalian hadapi. Fitnah dunia akan datang seperti malam yang gelap gulita." Kata-kata Rasulullah semakin menguatkan firasat para sahabat. Apakah ini tanda bahwa beliau akan segera meninggalkan mereka? Hari Senin tanggal 29 Safar, Rasulullah mengunjungi pemakaman Baqi. Tak ada yang menyangka bahwa itu adalah kunjungan terakhir beliau ke sana. Dalam perjalanan pulang, tiba-tiba beliau merasakan sakit yang luar biasa di kepalanya. Suhu tubuhnya meningkat drastis. Urat-urat di kepalanya terlihat menonjol karena panas yang begitu tinggi. Para sahabat segera membawa Rasulullah ke rumahnya, ke kamar Ummul Mukminin Maimunah. Hari-hari berlalu dan sakit beliau semakin parah. Pada hari Kamis, Mei, demam beliau semakin tinggi. Dalam kondisi itu beliau masih berulang kali mengucapkan, "La ilaha illallah." Ketika Ibnu Mas'ud menjenguk beliau, ia berkata, "Ya Rasulullah, engkau tampak begitu menderita." Rasulullah menjawab dengan suara lemah, "Wahai Ibnu Mas'ud, penderitaan yang aku rasakan ini 2 kali lipat dibandingkan penderitaan manusia biasa. Setiap orang akan diuji sesuai dengan tingkat keimanannya. Jika ia teguh, ujian itu akan dilipat gandakan." Saudara-saudaraku, hari demi hari berlalu, namun Rasulullah tidak menunjukkan tanda-tanda kesembuhan. Suhu tubuh beliau terus meningkat. Hingga akhirnya beliau bertanya kepada istri-istrinya, "Di manakah giliranku besok?" Istri-istri Rasulullah pun memahami maksud pertanyaan itu. Mereka sepakat mengizinkan beliau memilih tempat tinggalnya sendiri. Rasulullah memilih untuk tinggal di rumah Aisyah. Dengan tubuh yang lemah, beliau berjalan ke sana dengan dipapah oleh Ali bin Abi Thalib dan Fadl bin Abbas. Di kamar Aisyah inilah Rasulullah menghabiskan pekan terakhir kehidupannya. Hari itu, 5 hari menjelang wafat beliau, Rasulullah SAW memohon, "Wahai istriku, ambilkan 7 gayung air dari sumur yang berbeda agar aku merasa segar. Aku ingin keluar dan berpesan kepada umatku." Tanpa menunggu lama, para istri membasuhkan air ke tubuh Rasulullah sedikit demi sedikit. Bersinar berasa segar, meski sakit masih terasa, beliau berjalan menuju masjid. Kaum muslimin yang berkumpul di sana terkejut melihat Rasulullah datang. Kepala beliau diikat, langkahnya lemah dan wajahnya pucat. Dengan perlahan beliau naik ke mimbar lalu bersabda, "Kutukan Allah atas orang-orang Yahudi dan Nasrani, karena mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah." Lalu Rasulullah SAW melakukan hal yang menggetarkan hati para sahabat.
Beliau menawarkan dirinya untuk dikisos. Siapa yang pernah aku sakiti, inilah tubuhku, balaslah. Siapa yang kehormatannya pernah aku lukai, inilah kehormatanku, balaslah. Tak seorang pun berani berbicara. Semua terdiam. Mereka tak sanggup membalas orang yang paling mereka cintai. Pada suatu malam, Rasulullah memiliki 9 dinar yang kemudian beliau hadiahkan kepada kaum muslimin. Namun di saat yang sama, Aisyah radhiyallahu anha harus meminjam minyak untuk lampu dari tetangganya. Bahkan, baju besi Rasulullah tergadai kepada seorang Yahudi demi mendapatkan 30 syak gandum. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, waktu terus berlalu dan Rasulullah semakin mendekati penghujung kehidupannya. Pada hari Senin, azan subuh yang dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah menggema di keheningan fajar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara itu mengundang kaum muslimin untuk segera bergegas ke masjid menunaikan salat subuh. Tendalah barisan tersusun rapi, Abu Bakar radhiyallahu anhu maju ke depan, berdiri sebagai imam. Tanpa sepengetahuan para jemaah, Rasulullah menyingkap tirai kamar Aisyah. Dari sana beliau melihat umatnya bersiap menunaikan salat subuh. Kamar Aisyah yang bersebelahan dengan masjid memungkinkan Rasulullah menyaksikan mereka dengan jelas. Wajah beliau tiba-tiba dihiasi senyum penuh kebahagiaan. Abu Bakar yang melihatnya segera bergerak mundur, mengira Rasulullah akan ikut salat bersama mereka. Namun Rasulullah hanya memberi isyarat agar mereka tetap melanjutkan salat. Setelah itu, beliau menutup kembali tirai kamarnya. Itulah terakhir kalinya Rasulullah menyaksikan umatnya dalam keadaan salat. Ketika waktu duha tiba, Rasulullah SAW memanggil putrinya, Fatimah Az-Zahra. Beliau membisikkan sesuatu di telinganya, membuat Fatimah menangis. Lalu beliau membisikkan sesuatu lagi, dan kali ini Fatimah tersenyum bahagia. Saat ditanya tentang hal itu, Fatimah kemudian mengungkapkan, "Ayah memberitahuku bahwa beliau akan segera berpulang, maka aku menangis. Lalu beliau mengatakan bahwa aku akan segera menyusulnya dan menjadi wanita penghuni surga, maka aku tersenyum." Kemudian Rasulullah SAW meminta Hasan dan Husain, kedua cucunya yang tercinta, untuk mendekat. Dengan penuh kasih sayang, beliau mencium mereka bergantian dan mengusap kepala mereka. Hasan dan Husain memeluk kakeknya erat, seolah tidak ingin berpisah. Setelah itu, Rasulullah memanggil istri-istrinya. Dengan suara yang perlahan dan lembut, beliau memberikan nasihat kepada mereka. Mata beliau menatap satu persatu wajah istri-istrinya yang tak kuasa menahan air mata. Mereka mengangguk setiap kali mendengar nasihat beliau, diiringi tangisan yang semakin sesak. Sakit yang diderita Rasulullah semakin berat. Tubuh beliau menggigil menahan demam. Beliau kemudian berkata kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, aku masih merasakan sakitnya makanan beracun yang aku makan di Khaybar. Inilah saatnya bagiku untuk merasakan terputusnya nadiku karena racun itu." Hening, semua yang hadir merasakan duka yang begitu mendalam. Dalam keadaan lemah, Rasulullah masih sempat mengingatkan umatnya, "Salat, salat, dan perhatikanlah hamba sahaya yang kalian miliki." Pesan ini beliau ulangi beberapa kali, sebagai tanda betapa pentingnya menjaga hubungan dengan Allah dan berbuat baik kepada sesama. Detik-detik wafatnya Rasulullah pun tiba. Sakitnya semakin parah. Aisyah radhiyallahu anha menyandarkan tubuh Rasulullah ke pangkuannya. Ketika itu Abdurrahman bin Abu Bakar datang membawa siwak. Rasulullah melihatnya dan memberi isyarat ingin bersiwak. Aisyah pun melembutkan siwak itu dan menyerahkannya kepada Rasulullah. Beliau menggunakannya dengan sisa-sisa tenaga yang masih ada. Lalu dengan suara yang lirih, Rasulullah berdoa, "Allahumma fir rafiqil a'la." Ya Allah, pertemukan aku dengan kekasih tertinggimu. Kata-kata itu terucap berulang kali, hingga akhirnya ruh beliau yang mulia kembali ke hadirat Allah. Tangis dan kesedihan menyelimuti Madinah. Cahaya yang selama ini menerangi dunia telah padam. Namun warisan ajaran dan kasih sayang beliau akan tetap hidup di hati umatnya sepanjang masa. Semoga kita semua termasuk dalam golongan yang selalu mengingat, mencintai, dan meneladani Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.